Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi bersama Mega di sini. Hari ini aku akan unboxing dan juga mereview serta memberikan tips buat kalian seputar dengan wallpaper. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Barang pertama yang ingin aku review adalah wallpaper stiker dinding motif bata natural gitu dengan ukuran 45 cm x 10 meter. Ini harganya 33.200. Aku beli di toko namanya Reski Arloji. Oke teman-teman, wallpaper yang aku review hari ini semua aku beli di Lazada bertepatan dengan Lazada Big Sale 99. Jadi dari tanggal 9 sampai tanggal 11 September, Lazada sedang mengadakan Big Sale besar-besaran. Jadi kalian punya kesempatan untuk belanja barang-barang yang berkualitas dengan diskon yang besar, bisa sampai 99% dan ada gratis ongkir juga loh. Jadi buat kalian yang pengen belanja, aku sarankan untuk segera check out sekarang mumpung masih ada kesempatan. Oke, balik lagi ke wallpapernya. Jadi ini wallpaper aku temu di toko yang sebenarnya bukan jualan khusus wallpaper. Jadi sebenarnya bikin aku agak deg-degan pas nyampenya bakal bagus apa enggak. Karena yang beli juga masih sedikit. Tapi alhamdulillah pas sudah nyampe aku suka dengan motifnya sesuai dengan ekspektasi aku dan juga kualitasnya bagus menurut aku. Jadi dia itu nggak glossy, dia tuh matte gitu bagian permukaannya, dan untuk ketebalannya juga standar, nggak tipis-tipis banget sama nggak tebal-tebal banget. Dan ini teman-teman wallpapernya setelah aku agak panjangin sedikit, jadi kalian bisa lihat motifnya lebih banyak. Aku suka batanya itu karena model dan motifnya ini belum ada banyak di pasaran, dan juga warnanya itu keren, banyak banget, ada yang coklat tua, pink dan putih, juga ada garis-garis kremnya. Ini vintage banget, aku suka. Dan aku bakal aplikasikan wallpaper ini ke dinding yang warna dan banyak kotoran atau coret-coretannya. Ini aku lagi makeover kamar, jadi aku butuh memang wallpaper yang buat nutupin bagian ini. Kalian bisa lihat kondisi dindingnya, ini sebelumnya banyak coret-coretan dari pensil, krayon anak kecil gitu. Dan warna dindingnya dasarnya tuh hijau-hijau yang kereng dan udah banyak nodanya kayak gini. Jadi ini sebenarnya aku udah nyoba buat dinding sekitarnya untuk cat warna putih, tapi itu memakan waktu cukup lama dan aku pengen kasih aksen lain di dinding sebelah sini. Jadi aku menggunakan wallpaper bata yang aku beli tadi. Nah, untuk kalian yang ingin memasang wallpaper, terutama yang bermotif, aku akan kasih tips ke kalian gimana cara pasang wallpaper supaya hasilnya rapi. Langkah pertama adalah ukur dulu panjang wallpaper sesuai dengan panjang dindingnya. Kedua, susun di lantai dan sesuaikan motifnya. Ini kalian harus sabar untuk cari pasangan dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Kayak aku gini, jadi aku geser-geser gitu untuk nyari pasangan sisinya yang cocok. Ini kenapa wallpapernya harus disusun dulu di lantai, supaya nanti kalau udah dipasang udah jadi motifnya dan gak perlu ribet-ribet nyusunnya di dinding. Juga hasilnya bakal lebih rapi karena udah disusun di lantai kayak gini. Ini semuanya udah aku susun, jadi kalau di wallpaper ini petunjuknya adalah bata yang warnanya pink. Jadi aku susun bata yang warna pink itu sejajar. Dan setelah motifnya tersusun, langkah ketiga adalah tinggal tempelin di dindingnya. Oh teman-teman, jangan lupa untuk wallpapernya sedikit ditambahin di bagian ujung atas dan bawahnya. Jadi nanti kalau misalnya ada kesalahan dalam pemasangan bisa dipotong atau dibenerin. Nah, untuk masang wallpapernya ini aku pakai bantuan dari kayak tongkat gitu, karena aku kurang terlalu tinggi dan di bagian ujungnya kayak ada bagian buat neken-nekennya. Jadi ini pas banget. Aku nggak tahu ini aku nemu di dapur dan aku pakai aja dan berfungsi dengan baik. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai kartu ATM atau misalnya ya benda-benda kayak kayu atau papan triplek gitu buat meratakan wallpapernya di dinding. Ini aku ratain di seluruh permukaan dinding yang aku wallpaperin dan hasilnya jadi seperti ini. Benar-benar berubah dan waktu pengerjaannya itu cepet guys. Kalau misalnya ngecat untuk dinding yang warna hijau dan penuh coretan kayak tadi, di dinding-dinding sebelumnya aku ngerjain itu bisa 3 hari. Dan ini aku cuma ngerjain beberapa menit aja dan hasilnya langsung kelihatan bersih, gak ada bekas atau kelihatan bekas coretan, dan dinding warna hijau menghilang dan jadi estetik. Recommended. Lanjut ke wallpaper kedua, ini aku pesan wallpaper bata 3D yang foam ukuran 70 x 77 cm. Aku beli dengan harga 11.388. Ini merupakan harga yang paling murah di Lazada yang aku temuin. Ini pengirimannya dari Bandung dan menurut aku
lumayan cepat sebenarnya sampai ke Jakarta, karena aku tinggal di Jakarta itu 3 harian apa 2 hari gitu nyampenya. Dan ini aku beli 13 lembar. Untuk batanya sendiri bagus, nggak ada kesalahan atau kerobekan pas sampai. Ketebalannya juga nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Menurut aku pas-pas aja, dan dia itu glossy, jadi bukan yang matte gitu. Wallpaper ini akan aku gunakan untuk menutupi kerusakan dinding di depan kamar aku yang kayak gini. Jadi depan kamar itu ada dindingnya rusak, dan aku bakal pakai ini buat tempat syuting YouTube aku biasanya. Nah, ini aku bakal potong dulu bagian ujungnya. Pilih bata yang ukurannya setengah, jadi dia kecil gitu. Saat memotong batanya, sisakan bagian list pemisahnya itu cukup banyak ya teman-teman, karena bagian ini nanti berfungsi untuk menutupi bagian sambungan antar wallpaper nanti. Kalau udah dipotong bagian ujung-ujungnya dan udah terbentuk kayak gini, tinggal disusun aja di dinding kayak puzzle, melengkapi satu bagian dengan yang lainnya. Menurut aku, dengan teknik seperti ini, hasil wallpaper yang ditempel lebih rapi dan lebih kelihatan alami karena batu batanya nggak kepotong. Kalau misalnya langsung ditempel dari pertama bentuk awal beli yang kotak gitu, menurut aku nanti ada garisnya dan itu ganggu, menurut aku nggak terlalu cakep. Jadi lebih baik dipotong ujung-ujungnya kayak gini dan disusun supaya hasilnya lebih rapi dan alami. Aku lakukan hal yang sama hingga seluruh permukaan dinding ketutupan dengan wallpapernya. Dan ini hasilnya setelah wallpapernya dipasang full di bagian dinding yang tadi retak-retak, udah nggak kelihatan lagi retak-retakan di dindingnya dan hasilnya jadi bagus. Itu dia teman-teman tip and tricks dari aku juga haul wallpapernya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan semisalnya aku upload video baru. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.